صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan fikih kita, yakni tentang rukun salat yang kedua, yaitu mengucapkan takbiratul ihram. Yang ada kitabnya silahkan dibuka halaman 29. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun syarat daripada takbiratul ihram yang selanjutnya adalah yang kedua. Syarat daripada takbiratul ihram yang kedua, kata beliau, adalah lafaz takbir dapat didengar olehnya sendiri jika baik pendengarannya dan tidak ada guru. Yang kedua, syarat daripada sahnya takbiratul ihram, kata beliau, pada saat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, maka wajib kedengaran suaranya, minimal kita sendiri yang mendengar. Nah ini, jadi bahwasanya takbiratul ihram ini termasuk dalam rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Adalah rukun yang diucapkan. Jadi di dalam sholat itu ada 5 rukun qauli, yaitu rukun yang diucapkan. Pertama adalah takbiratul ihram. Yang kedua membaca surah Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud atau tahiyat akhir. Yang keempat adalah salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam yang pertama. Nah, 5 ini wajib kedengaran pada saat ketika membacanya. Tidak boleh cuma mulutnya saja yang bergerak. Seharusnya Allahu Akbar. Atau pada saat ketika membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, harus ada kedengaran suara yang keluar, minimal dia sendiri yang mendengar. Tidak harus teriak orang di sebelah harus mendengar, tidak. Minimal dia sendiri mendengar. Kalau seandainya dia pada saat ketika mengucapkan takbiratul ihram atau nanti pada saat ketika membaca Fatihah tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, maka tidak sah rukun yang dia baca. Kalau tidak sah rukun yang dia baca, secara otomatis sholatnya tidak sah. Ya, contoh misalkan ada orang sholat mengucapkan takbiratul ihram, seharusnya kan ada suara yang keluar, Allahu Akbar. Ini tidak ada, mulutnya saja. Mulutnya saja yang bergerak mengucapkan takbiratul ihram, tapi tidak ada suara yang keluar. Maka yang seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Sama halnya nanti di dalam Fatihah. Ya, pada saat ketika membaca Fatihah atau membaca tasyahud akhir, at-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, ini harus suara kedengaran keluar. Minimal telinga kita sendiri yang mendengarnya. Ini sama laki-laki dan perempuan. Jadi tidak boleh mulutnya saja yang bergerak. Baca Fatihah mulutnya saja yang bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Maka yang seperti itu Fatihahnya tidak sah. Kalau Fatihahnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Nah ini mungkin ada yang melakukan seperti ini, maka jangan lagi. Jadi pada saat ketika takbiratul ihram, pada saat ketika membaca Fatihah, pada saat ketika membaca tasyahud akhir dan salawat kepada Nabi dan salam, 5 ini harus ada suara yang keluar, minimal telinga kita sendiri yang mendengar. Ini kata beliau kalau memang suasananya tidak ada ribut. Maksudnya apa? Kalau seandainya suasananya ribut, misalkan ada suara mikrofon, lalu kita melakukan sholat, otomatis kan kita pada saat ketika takbir Fatihah tidak kedengaran. Ya, nggak perlu teriak Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena apa? Ada suara mik katanya. Apalagi pas ada acara orang kawinan biasanya.
tangga kawinan, otomatis sudah tidak kedengaran suara kita. Ini kata beliau, ini dianggap saja. Kalau seandainya ada suara bising, maka kita tidak perlu mengangkat maka kita tidak perlu mengangkat suara, kata beliau. Nah, ini diperkirakan kira-kira telinga kita mendengar tidak bacaan kita. Ini kalau misalkan ada suara bising. Tapi kalau seandainya tidak ada suara ribut, tidak ada suara bising yang mengganggu, maka kata beliau itu telinga kita harus mendengar apa yang kita baca. Terkecuali memang pendengaran kita sudah tidak normal lagi. Kalau seandainya pendengaran kita sudah tidak normal, maka tidak harus, tidak wajib kita mengangkat suara nyaring-nyaring sampai kita mendengar. Ini dikira-kira saja. Kalau seandainya pendengaran kita bagus, maka kita akan mendengar. Ini mungkin bisa dipahami. Mungkin ada yang mau ditanyakan syarat takbir yang kedua ini. Ya, jadi jangan lagi kita membaca Fatihah tidak ada suara yang terdengar. Ini sama baik laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada suara yang keluar dari mulutnya, minimal diri kita sendiri yang mendengar. Nah, ini insya Allah mudah dipahami. Syarat sah takbir yang ketiga kata beliau adalah dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi lafaznya adalah lafaz Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Ya, siapa tahu ada yang mau variasi ke apa, ya sudah biasa katanya Allahu Akbar, ganti yang lain apa? Allahu Rahman misalkan. Nah, ini kan sama sifat Allah juga, tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Nabi itu setiap melakukan takbiratul ihram tidak pernah mengucapkan lafaz yang lain, selalu Allahu Akbar. Tidak boleh diganti yang lain. Tapi kalau mau ditambahin boleh, tapi tidak sunnah. Misalkan Allahu Rahman Akbar ditambah Ar-Rahman misalkan boleh. Cuma yang seperti itu menyalahi sunnah. Afdalnya tadi Allahu Akbar. Ya, seperti itulah Rasulullah melakukannya. Tidak boleh diganti yang lain. Allahul Azim misalkan. Sama. Ya kan, azim artinya besar, agung. Akbar artinya besar dan agung. Walaupun artinya sama, maknanya sama, maksudnya sama, tetap tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Ini insya Allah juga tidak ada yang menyalahi, sama semua insya Allah. Jadi kata beliau tidak boleh menggunakan lafaz yang lain daripada Allahu Akbar. Yang keempat, mendahulukan lafaz Allah dari lafaz Akbar. Kata beliau syarat sah takbir yang keempat adalah lafaz Allah itu harus duluan. Ya, tidak boleh terbalik, tidak boleh terbalik. Ya kan, seharusnya Allahu Akbar, tidak boleh dibalik Akbarullah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus Allah baru Akbar, tidak boleh dibalik Akbar dulu baru Allah. Nah, ini juga insya Allah tidak ada yang melaini. Yang kelima, dengan bahasa Arab bagi orang yang puasa. Syarat sahnya takbir yang kelima adalah, kata beliau, berbahasa Arab bagi yang bisa berbahasa Arab. Kan Allahu Akbar ini adalah kalimat lafaz bahasa Arab. Artinya adalah Allah Maha Besar. Nah, jadi kata beliau, pada saat ketika takbiratul ihram disyaratkan harus memakai kalimat bahasa Arab. Tidak boleh selain daripada bahasa Arab, tapi bagi yang mampu, bagi yang bisa. Kalau seandainya ada seseorang tidak mampu berbahasa Arab, tidak mampu mengucapkan kalimat bahasa Arab, maka boleh bagi dia takbiratul ihram diganti dengan bahasa dia. Ya, tapi kira-kira ada tidak yang seperti ini? Ya, insya Allah semuanya bisa. Kalau seandainya ada misalkan orang baru masuk Islam. Nah, orang baru masuk Islam, lalu kalimat bahasa Arab ini asing bagi dia. Ya, misalkan tinggal di pelosok kah, di manakah, intinya tidak pernah mendengarkan ucapan kalimat Allahu Akbar.
disuruh mengucapkan kalimat Allahu Akbar selalu nggak bisa. Ya kenapa? Karena baru masuk Islam. Yang kedua, dia jauh daripada keramaian, tidak pernah mendengarkan kalimat seperti ini. Lalu dia masuk Islam, mau melakukan sholat, diajarkan sholat, suruh takbiratul ihram, selalu tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, selalu kepuntang, selalu salah. Bagaimana? Maka orang yang seperti itu, kata beliau, boleh bagi dia dengan memakai bahasa dia. Bisanya apa kamu? Ya tadi artinya saja Allah Maha Besar, bisa katanya. Kalau Allah Maha Besar lalu sholat ya Allah Maha Besar. Yang seperti itu boleh khusus bagi dia. Kalau seandainya memang dia tidak mampu berbahasa Arab. Tapi setelahnya nanti wajib bagi dia untuk terus-menerus belajar. Ya, bukan selamanya seperti itu, tidak. Selama dia belum mampu, boleh memakai bahasa dia. Tapi kalau sudah mampu, tidak boleh memakai bahasa dia. Nah, ini mungkin juga bisa dipahami. Insya Allah mungkin tidak ada orang yang seperti ini. Nah, hampir semuanya orang bisa mengucapkan. Lalu yang keenam adalah alif Allah dan ba akbar tidak dipanjangkan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Banyak orang yang salah di sini. Syarat daripada sahnya takbiratul ihram yang keenam, kata beliau, alif dari kalimat Allah. Alif dari lafaz Allah, kan Allah alif yang di depannya. Ya, kan seharusnya kan Allah, lamnya yang panjang. Ya Allah. Alif yang di depannya, kata beliau, tidak boleh dipanjangkan. Artinya kalau dipanjangkan maka takbiratul ihramnya tidak sah. Contoh yang panjang bagaimana? Allahu Akbar. Nah ini, jadi A-nya panjang, seharusnya lam. Ya seharusnya yang benar Allahu Akbar. Jangan Allah. Nah, alif atau hamzah di kalimat Allah itu tidak boleh dipanjangkan. Kalau seandainya dipanjangkan, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kalau tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Kenapa? Kalimat alif atau hamzah di lafaz Allah tidak boleh dipanjangkan. Kenapa? Kan kalau Allahu Akbar, kalau Allah artinya bermula Allah adalah Maha Besar. Tapi kalau hamzahnya panjang, Allah, itu dalam ilmu bahasa Arab namanya hamzatul istifham istinkari. Nah ini artinya apa? Dia bertanya tapi ingkar akan keagungan Allah. Apakah Allah Maha Besar? Ini seakan-akan dia mengingkari bahwasanya Allah itu Maha Besar. Ini sebabnya bahwasanya alif atau hamzah di kalimat Allah tidak boleh dipanjangkan. Ini, jadi kalau dipanjangkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Nah ini, kenapa tidak sah? Karena artinya sudah berubah. Artinya bukan mengagungkan Allah lagi, tapi mempertanyakan keagungan Allah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Dia bertanya, tapi mengingkari akan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau seandainya dia tahu artinya seperti itu, masih juga sengaja membaca seperti itu, hukumnya kata para ulama kafir, murtad, keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mengingkari akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi yang tahu artinya dan masih saja sengaja membaca seperti itu. Tapi insya Allah ya orang-orang yang membaca seperti itu memang tidak mengetahui artinya dan juga dalam keadaan tidak sengaja. Tapi tetap seperti itu takbiratul ihramnya tidak sah. Ada orang seperti ini, ada pernah kita mendengar ya takbiratul ihramnya Allahu Akbar, hamzahnya panjang. Nah ini, jadi yang seperti itu tidak sah sholatnya. Lalu kata beliau, ba dari kalimat akbar itu juga tidak boleh dipanjangkan. Ya, seharusnya kan Allahu Akbar, langsung akbar, ba-nya tidak boleh panjang.
Nah ini, kalau dipanjangkan maka takbiratul ihramnya tidak sah. Contoh panjang seperti apa? Allahu Akbar, banyak panjang. Nah ini yang lebih banyak lagi, ini juga banyak. Nah ini, ya Allahu Akbar, seperti itu. Kalau takbiratul ihram baknya dipanjangkan, maka sholatnya tidak sah. Ini jadi perlu diingat, alif dari Allah tidak boleh panjang. Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Ba dari akbar juga tidak boleh panjang. Allahu Akbar, langsung, tidak boleh Allahu Akbar. Yang seperti ini yang lebih banyak orang melakukannya ketimbang memanjangkan alif tadi. Nah ini juga biasa kita dengar seorang imam mengucapkan ba-nya dipanjangkan bar seperti itu, maka tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Jadi insya Allah kita lanjutkan pembahasan daripada syarat sahnya takbir yang selanjutnya, yang ketujuh, pada pertemuan yang akan datang. Kita